Halo semua. Ya, hari ini kita mendapatkan berita yang mengejutkan lagi ya teman-teman ya. GBI di Padang, GBI Sola Gracia, Kampung Nias di Padang, dibubarkan dengan ancaman golok dan pembunuhan. Ini tadinya saya kira ini bercanda, tapi nggak taunya serius beneran ya teman-teman. Dan sebagai rasa hormat saya dan berterima kasih saya kepada PGI yang telah buka suara, jadi pertama kita akan baca dulu berita dari PGI ya. Dan teman-teman yang mau masuk, mau memberikan komentar, silakan masuk lewat link yang sudah saya taruh di kolom live chat. Oke, kita baca dulu yang dari PGI. Ini dari website pgi.or.id. PGI mengecam tindakan pembubaran ibadah gereja Jemaat GBI Sola Gracia Padang, disertai ancaman pembunuhan. Ini tanggal 30 Agustus 2023. Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) mencermati potongan video yang beredar luas dan informasi lapangan yang diterima langsung oleh Ketua PGI Wilayah Sumatera Barat dan Jaringan Advokasi Hak Asasi Manusia di Padang mengenai pembubaran kegiatan ibadah keluarga Jemaat GBI Sola Gracia Padang, Jalan Banuaran Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, RT 13 RW 4, Kelurahan Banuarang Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, disertai teror dan ancaman pembunuhan oleh oknum tertentu. Perilaku anarkis dengan membawa senjata tajam sambil mengeluarkan ancaman pembunuhan saat membubarkan ibadah keluarga telah beredar luas dan menimbulkan keresahan di kalangan umat Kristen. Terhadap peristiwa ini, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia menyatakan, 1. Mengecam dengan keras tindakan anarkis dalam pembubaran ibadah keluarga Kristen yang sudah mengarah kepada ancaman pembunuhan. Kedua, tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan amanat konstitusi serta menistakan nilai dan ajaran agama apapun yang mengedepankan cinta, keadilan, dan kedamaian. 3. Pihak polisi segera menindak tegas pelaku yang telah mempertontonkan ancaman pembunuhan secara vulgar untuk menghentikan ibadah keluarga dimaksud, sehingga tidak terjadi presiden buruk di kemudian hari dan memperluas keresahan masyarakat. Upaya-upaya musyawarah dan dialog perlu tetap dijaga dan dikembangkan seiring dengan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang telah menyentuh ranah pidana terhadap kasus ini. 5. Hendaknya mediasi yang dilakukan oleh aparat keamanan dan muspida setempat tidaklah menekan korban, yang justru menyebabkan korban mengalami intimidasi berlapis. PGI meminta umat Kristen untuk tetap tenang dan mengedepankan proses hukum kepada aparat kepolisian. Demikian pernyataan pers ini kami sampaikan untuk perhatian bersama. Jakarta, 30 Agustus 2023, Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pendeta Hendrik Lokra, Sekretaris Eksekutif. Ya, ini dari pgi.or.id. Dan kita apresiasi ya PGI yang sekarang sudah berani buka suara untuk hal-hal seperti ini. Dan kita berharap PGI mau terus buka suara, dan kalau PGI buka suara kita akan dukung. Oke, ini dari Detik Sumut ya. Heboh jemaat gereja di Padang dibubarkan pemilik kontrakan. Nah, ini ada berita yang berbeda ya teman-teman. Ntar kita akan lihat versi satu lagi. Ini versi yang dari Detik Sumut. Heboh sejumlah warga Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, diduga menghentikan ibadah jemaat Nasrani asal Nias. Sebelumnya ibadah itu dilakukan oleh 20 orang dari keluarga jemaat GBI Sola Gracia Kampung Nias 3 Padang. Video sejumlah warga yang menghentikan ibadah itu pun beredar luas. Informasi dihimpun peristiwa itu terjadi pukul 20.35 WIB, Selasa tanggal 29 Agustus 2023 malam. Dilihat Detik Sumut Rabu tanggal 30 bulan 8 2023, video yang berdurasi 4 menit itu memperlihatkan sejumlah warga yang mempertanyakan aktivitas keagamaan yang dilakukan jemaat GBI Sola Gracia tersebut. Seorang perempuan yang diduga kerabat pemilik rumah tempat gelarnya ibadah tersebut menyampaikan dia sengaja memecah kaca rumah itu karena rumah yang digunakan jemaat tersebut adalah rumahnya. Nah, ini ya, saya mau tekankan di sini ya. Seorang perempuan yang diduga kerabat keluarga ya. Jadi ini pelakunya diduga bukan yang punya, tetapi dia ngaku-ngaku yang punya, saudaranya yang punya gitu ya. Jadi
Dia memecahkan kaca rumah itu, perempuan ya. Ntar kita lihat videonya nanti ya belakangan ya teman-teman. Suka-sukaku, ini rumahku. Saya kan tidak mengganggu ibadah kamu. Saya cuma memecahkan kaca rumah saya kok loh. Saya tidak ganggu ibadah. Lanjut ibadah. Saya memecahkan kaca rumah saya, siapa yang melarang? Kata seorang perempuan yang diduga kerabat pemilik rumah. Selain itu, tampak seorang jemaat menenangkan situasi tegang tersebut. Menurut dia, ketika aktivitas ibadah yang ia lakukan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, warga bisa bicara dengan pemilik rumah. Kalau memang ibu yang punya rumah, kalau mengenai ibadah itu kan bisa konfirmasi yang punya kontrakan. Kalau mengenai main hakim ini kan sudah melanggar, ungkapnya. Selain itu ada seorang warga yang diduga kerabat pemilik rumah mempertanyakan siapa yang mengontrakkan rumah tersebut pada jemaat asal Nias tersebut. Menurut pria itu, masyarakat yang melanggar ibadah juga tidak memberitahukan aktivitas yang mereka lakukan. Dalam video itu, situasi sempat tegang. Warga sekitar rumah yang dijadikan tempat ibadah itu berdatangan melihat keributan yang terjadi. Terkait kejadian ini, Kapolsek Lubuk Bergalung, Kompol Mohamad Rosidi membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya saat ini pihaknya sedang melakukan mediasi. Benar kejadiannya nanti akan saya sampaikan secara jelas, saat ini masih tahap mediasi, katanya pada Detik Sumut tanggal 30 bulan 8 2023. Ya, ini dari editor.id. Heboh intoleran muncul lagi, ibadah jemaat gereja di Padang Sumbar dibubarkan warga sempat ribut. Pendeta GBI Sola Gracia Kampung Nias 3 Padang, Hiafani Ziduhu juga datang setelah kaca jendela rumah pecah. Pria itu membentak jemaat lain dengan membawa parang. Pria tersebut juga melarang jemaat GBI Sola Gracia melanjutkan ibadah. Parang itu maksudnya golok ya teman-teman. Dalam video itu, situasi sempat tegang. Warga sekitar rumah yang dijadikan tempat ibadah itu berdatangan melihat keributan yang terjadi. Pendeta Jemaat GBI Sola Gracia Kampung Nias 3 Padang, Hiafani Ziduhu, Hia mengaku suami pelaku diduga juga datang setelah kaca jendela rumah pecah. Pria itu membentak jemaat lain dengan membawa parang. Pria tersebut juga melarang jemaat GBI Sola Gracia melanjutkan ibadah. Kami juga melanjutkan doa, tiba-tiba datang lagi diduga suami pelaku ini, membentak dan melarang kami melanjutkan ibadah. Dan kami tetap tenang dan mencoba menjelaskan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengindahkan kami. Ibu itu juga menyampaikan kepada kami terkait apa yang ia lakukan adalah kehendaknya. Menurutnya rumah tempat kami ibadah adalah rumahnya, katanya. Padahal yang kami ketahui yang memiliki rumah bukan dia, karena kami membayar pada orang lain. Yang menerima uang kami juga mengetahui kami sekali-kali menggunakan tempat itu untuk ibadah. Pak RT juga sudah tahu juga kegiatan kami. Untuk pelaku baru kami ketahui anak dari saudara pemilik rumah, bukan pemilik rumah. Anak dari saudara pemilik rumah. Jadi keponakan pemilik rumah ya maksudnya ya, berarti ya. Selain itu, menurut Hiatani, pelaku yang memegang parang itu juga menakuti dia dan jemaat lain. Ia juga mengancam jemaat jika melanjutkan ibadah. Selain membawa parang, pelaku lain menurutnya juga membawa balok. Mengenai ibadah yang ia lakukan, menurutnya rumah itu ia gunakan untuk tempat pendalaman Alkitab. Kegiatan itu menurutnya baru terlaksana sebanyak 4 kali. Pengancaman seperti ini baru pertama terjadi. Kejadian ini baru pertama terjadi dan pelaku malam itu juga diamanatkan ke Polresta Padang setelah kami laporkan, tapi statusnya kami nggak tahu jelasnya. Terkait kejadian ini, ia menyebut akan tetap melaporkan pelaku yang mengancam dan membubarkan mereka yang sedang ibadah. Menurutnya kejadian ini adalah masalah serius. Menanggapi kejadian ini, Kapolsek Lubuk Bergalung, Kompol Mohamad Rosidi membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya saat ini pihaknya sedang melakukan mediasi. Benar kejadiannya nanti akan saya sampaikan dengan secara jelas, saat ini masih tahap mediasi, katanya Rabu tanggal 30 bulan 8 2023. Ya, ini dari editor.id ya. Ini dari Detik Sumut lagi ya.
Tanggal 31 Agustus hari ini berarti. Video yang dinarasikan pemilik kontrakan dan sejumlah warga membubarkan jemaat gereja yang sedang beribadah di rumah yang ada di Kota Padang viral. Dalam video itu ada satu pria yang terlihat membawa parang dan mengancam jemaat gereja. Polisi mengatakan pria yang melakukan pengancaman dengan parang adalah jemaat pria yang melakukan pengancaman dengan parang pada jemaat GBI Sola Gracia Kampung Nias 3 Padang di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Bagalung, itu diduga mengalami gangguan jiwa. Hal ini dibuktikan dengan dokumen pelaku pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. HB Anin Padang. Pelaku yang mengancam dengan parang itu sudah kami periksa, yang kami peroleh dia adalah orang dalam gangguan jiwa. Selain itu pelaku ini juga keponakan dari ibu yang viral itu. Ya, berarti itu ponakannya ya, katanya di sini ya. Yang bawa parang ini adalah, eee, yang bawa parang ini adalah ponakan dari ibu-ibu yang pecahin kaca, sepertinya begitu ya. Kata Kasih Humas Polresta Padang, Ibda Yanti Devina pada Detik Sumut, Kamis 31/8/2023. Yanti mengatakan, berdasarkan keterangan dan kerabat korban, pelaku ini datang karena mendengar ada keributan. Polisi sudah memproses dan akhirnya memulangkan pria itu. Pelaku ini memang orang dalam gangguan jiwa. Tetangga sekitar tempat mereka tinggal juga tahu. Mungkin korban ini tidak tahu maka dia takut. Saat ini dia juga rutin kontrol mengenai gangguan jiwa dia, ungkapnya. Dokumen pelaku ini, orang dalam gangguan jiwa juga sudah dilihatkan kerabatnya. Setelah diperiksa, pelaku yang mengancam ini kami pulangkan karena kami tidak bisa memproses dia, sambungnya. Polisi sebut volume musik jadi masalah. Ibda Yanti Devina mengatakan volume musik terlalu besar yang diputar jemaat GBI membuat warga sedikit sekitar marah. Pasalnya saat itu sudah malam dan kondisi perkampungan merupakan kawasan padat penduduk. Saat itu hari sudah mulai malam, pelaku ini menegurlah orang yang diduga sedang beribadah ini karena musik yang ia gunakan volumenya sangat besar. Ujar Ibda Yanti kepada Detik Sumut. Hanya saja ketika ditegur, jemaat gereja yang beribadah tersinggung hasil terjadi bentrok. Rumah di sana juga sangat padat, namun mungkin karena ketidaknyamanan dari pelaku dan korban ini menjadi miskomunikasi di antara mereka, jelasnya. Ya, ini dari Detik Sumut ya. Kita lanjut ya. Ini polisi beberkan kronologi pembubaran jemaat gereja di Padang saat beribadah. Video pembubaran jemaat GBI Sola Gracia Kampung Nias dibubarkan pemilik kontrakan dan warga ketika beribadah viral di media sosial. Polisi pun menjelaskan kronologi peristiwa tersebut. Ini tanggal 31 Agustus 2023 ya, jam 10. Berarti tadi ya, jam 10 siang. Kasih Humas Polresta Padang, Ibda Yanti Devina mengatakan peristiwa itu terjadi Kelurahan Banuran, Kecamatan Lubuk Bagalung, Padang, Sumatera Barat pada Selasa tanggal 29 bulan 8 malam. Pada malam itu warga sekitar terganggu dengan volume musik yang diputar jemaat gereja karena terlalu besar. Saat itu hari sudah mulai malam, pelaku ini menegurlah orang yang diduga sedang beribadah ini karena musik yang ia gunakan volumenya sangat besar, katanya kepada Detik Umum 31/8/2023. Menurut Ibda jemaat gereja yang tengah beribadah tidak terima ketika ditegur warga. Cekcok pun antar warga dan jemaat gereja pun tidak terhindarkan. Rumah di sana juga sangat padat, namun mungkin karena tidak nyamanan etika dari pelaku dan korban ini terjadi miskomunikasi antara mereka. Sebelum insiden ini yang viral itu, lanjut dia, warga pernah menegur jemaat gereja karena hal yang sama. Peristiwa berulang, itulah yang menjadi pemicu kemarahan warga. Lokasi gereja itu pun berada di kawasan padat penduduk. Sebelumnya kabar yang kami peroleh mereka sudah pernah ditegur karena menggunakan musik terlalu keras. Tidak berulang teguran ini. Karena teguran sudah disampaikan berulang kali, maka warga pun kesal ke jemaat gereja. Mungkin karena kesal terjadilah seperti di video sambungnya. Pasca kejadian itu, jemaat gereja membuat laporan polisi
Laporan itu terkait pengancaman dengan senjata tajam. Korban sudah melapor, laporannya ia buat berkaitan dengan pengancaman, tidak ada kaitan dengan pembubaran beribadah. Namun kami akan berupaya mencari jalan tengah dalam masalah ini. Ya, jadi ini terjadi perbedaan ini ya, perbedaan cerita ya. Ini dikatakan karena musiknya terlalu kencang. Dan di sini Ibdayanti tidak menceritakan tentang kaca yang dipecahkan dan lain sebagainya. Menurut tadi jemaat gerejanya ini pertama kalinya terjadi begini ya. Sebelumnya nggak pernah ada yang protes. Menurutnya yang terjadi adalah miskomunikasi antara pemilik rumah dan penyewa kontrakan. Selain itu, dari keterangan yang ia peroleh dari korban dan pelaku tidak ada mengarah pada pembubaran beribadah. Yang terlibat dalam video yang viral itu sudah kami periksa. Keterangan dari korban juga sudah kami peroleh. Namun setelah kami amati, tidak ada pembubaran orang beribadah ataupun berkaitan dengan agama. Namun yang terjadi hanya miskomunikasi antara dua belah pihak katanya. Oke, ya, ya terserah aja ya ngomongnya apa ya. Oke, ini teman-teman kalau mau cari ya GBI Padang ini Parang ya, kata kuncinya baru banyak beritanya ya. Ini masih sedikit beritanya nih teman-teman. Oke, ini dari indexnews.com. Heboh pembubaran ibadah jemaat gereja di sebuah rumah kontrakan di Kota Padang. 31 Agustus ya, 10 jam yang lalu. Heboh beredarnya video pembubaran ibadah jemaat gereja oleh sejumlah warga di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, Sumbar. Pembubaran ibadah jemaat Nasrani asal Nias terjadi pukul 20.35 WIB, Selasa tanggal 29 bulan 8 2023 malam. Sebelumnya ibadah itu dilakukan oleh 20 orang dari keluarga jemaat GBI Sola Gracia, Kampung Nias 3 Padang. Video sejumlah warga yang menghentikan ibadah itu pun beredar luas. Video yang berdurasi 4 menit itu memperlihatkan sejumlah warga yang mempertanyakan aktivitas keagamaan yang dilakukan GBI Jemaat GBI Sulawesi. Seorang wanita yang diduga kerabat pemilik rumah tempat digelarnya ibadah tersebut menyampaikan ia sengaja memecahkan kaca rumah itu karena rumah yang digunakan jemaat tersebut adalah rumahnya. Suka-sukaku, itu rumahku, aku kan gak ganggu ibadah kamu. Saya cuma memecahkan kaca rumah saya toh. Saya tidak ganggu ibadah, lanjut ibadah. Saya memecahkan kaca rumah saya, siapa yang larang? Ujar seorang perempuan yang diduga kerabat pemilik rumah. Selain itu, tampak seorang jemaat menenangkan situasi dengan tersebut. Menurut dia, ketika aktivitas ibadah yang dia lakukan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, warga bisa bicara dengan pemilik rumah. Kalau memang ibu yang punya rumah, kalau mengenai ibadah itu kan bisa konfirmasi yang punya kontrakan. Kalau mengenai Men Hakim ini sudah melanggar ujarnya. Ya, jadi menurut penyewanya atau yang beribadah di situ nggak pernah ada tuntutan dari warga ya, langsung begini ya. Sedangkan tadi dari polisi bilang katanya udah pernah dituntut warga karena musiknya terlalu kencang. Dalam video itu situasi sempat tegang, warga sekitar rumah yang dijadikan tempat ibadah itu pun berdatangan melihat keributan yang terjadi. Terkait kejadian ini, Kapolsek Lubuk Bergalung, Kompol Muhammad Rosidi membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya saat ini pihaknya sedang melakukan mediasi. Sementara pendeta GBI Sola Gracia Kampung Nias Padang tersebut, Yatani Zidulu, ia menyebut ia dan 20 warga suku Nias saat itu sedang khusyuk melakukan ibadah, tiba-tiba diberhentikan oleh seorang ibu-ibu. Menurutnya ibu-ibu itu awalnya datang seorang diri ke rumah kontrakan tempat mereka melakukan ibadah. Setelah ibadah dihentikan, wanita tersebut mengaku sebagai pemilik rumah. Selain mengaku sebagai pemilik rumah, itu juga melempar kaca rumah dengan 2 batu hingga pecah. Sekitar pukul 20.35 WIB, kami sedang khusyuk membaca Alkitab. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang mengaku pemilik rumah. Ibu itu menyebutkan pada kami untuk tidak boleh beribadah. Ia melemparkan batu ke kaca sebanyak 2 kali. Kaca juga pecah, ujarnya Rabu tanggal 30 bulan 2023. Ia mengatakan setelah kaca jendela rumah pecah, diduga suami pelaku juga datang dan membentak jemaat lain dengan membawa parang. Pria
melarang jemaat GBI Sola Gracia melakukan ibadah. Nah, di sini masih nggak jelas ya, di sini malah yang pegang parang ini disangka suaminya pelaku ya, ibu-ibu yang marah-marah itu. Jadi ada satu versi itu adalah keponakannya, ada versi lain ini suaminya ya. Kita belum tahu nih ya gimana ya benarnya. Pria tersebut juga melarang jemaat GBI Sola Gracia melanjutkan ibadah. Kami juga melanjutkan doa, tiba-tiba datang lagi diduga suami pelaku ini membentak dan melarang kami melanjutkan ibadah. Dan kami tetap tenang dan mencoba menjelaskan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengindahkan kami. Ibu-ibu itu juga menyampaikan pada kami terkait apa yang dia lakukan adalah kehendaknya. Karena menurutnya tempat ibadah kami adalah rumahnya, jelasnya. Padahal yang kami ketahui, yang memiliki rumah bukan dia, karena kami membayar pada orang lain. Yang menerima uang kami juga mengetahui kami sekali-kali menggunakan tempat itu untuk ibadah. Pak RT sudah tahu juga kegiatan kami. Untuk pelaku baru kami ketahui anak dari saudara pemilik rumah, bukan pemilik rumah ibunya. Setelah itu menurut Tani, pelaku yang sedang yang memegang parang itu juga menakuti dia dan jemaat lain. Dia juga mengancam jemaat jika melakukan ibadah. Selain membawa barang, pelaku lain juga, menurutnya juga membawa balok. Mengenai ibadah yang ia lakukan, menurutnya rumah itu ia gunakan untuk tempat pendalaman Alkitab. Kejadian itu menurutnya baru terlaksana sebanyak 4 kali. Pengancaman seperti ini baru pertama terjadi. Kejadian ini baru pertama terjadi dan pelaku malam itu juga sudah diamanatkan ke Polres Padang. Setelah kami laporkan, tapi statusnya kami tidak tahu katanya. Terkait kejadian ini, ia menyebut akan tetap melaporkan pelaku yang mengancam dan membubarkan mereka yang sedang ibadah. Menurutnya kejadian ini adalah masalah serius. Ya, bawa parang ya guys. Bawa parang ngancam akan membunuh. Ya itu serius lah ya. Oke, teman-teman silakan masuk yang mau memberikan komentar. Kita lihat ini video singkatnya. Ini udah disensor ya teman-teman. Yang seperti ini kadang-kadang saya teruskan saya agak ngeri untuk tayangkan karena saya punya channel pernah hilang gara-gara urusan seperti ini. Jadi ini saya sudah lihat ini udah disensor ya. Ya ini sepertinya jemaatnya ya. Jadi saya keluarin suaranya ya teman-teman ya. Ya ini yang pria yang bawa parang yang ini nih. Nanti kelihatan. Nah ini ibu-ibu tadi yang marah-marah. Tuh, golok tahu nanti. Gorok. Ya ngancam mau gorok ya. Tuh, nah di sini ya. Diancam gorok tahu nanti. Itu disensor ya teman-teman. Nah ini bawa parangnya ya. Disensor ya. Ya itu dibawa parang ya. Bawa golok. Siapa yang bilang nggak boleh saya pegang? Nah itu ya, diancam lagi ya. Tunggu, nanti kalian semua. Ya, marah-marah ya dia ya. Ya itu sepertinya sudah ditahan ya. Oke, silakan teman-teman yang mau memberikan komentar, silakan masuk ya. Oke, kita lihat komentar-komentar dari teman-teman ya. Dari W. Wowor, Matius ayat 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berusaha membunuh, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tiap minggu jadwal intimidasi dari Kadrun Wasem. Wasem. Ya, dia ini ada ini ya, kelakuan muslim memang masuk sesuai ajaran ayatnya. Terus setelah Islam tunjukkan wajah semu supaya pakai banyak yang benar. Nah ini saya masih belum tahu ya, yang membubarkan ini agamanya apa, nggak ada keterangan, namanya juga nggak dikasih tahu.
Jadi kita nggak ada keterangan sama sekali apakah yang melakukan hal ini adalah muslim atau bukan. Ya, kita cuman duga, biasanya sih iya, gitu ya. Tapi dari berita belum ada keterangan sama sekali bahwa ini adalah teman-teman dari, agama Islam. Saya belum lihat. Sungguh mengerikan ajaran yang suka membunuh. Ya, terutama ini daerah Padang ya. Padang termasuk daerah paling intoleran. Mereka berkata beragama dan bertuhan, tapi semua yang ditebarkan adalah hal-hal kebencian, kedengkian, kejahatan, dan negatif, serta berbanding terbalik dengan pemikiran, perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya. Priscilla Iriana Kamasi, sungguh mencerminkan agama damai sekali ya guys ya. Jepasi, PGI mulai beraksi. Yes. Ya, kita bersyukur ya, PGI udah mulai mau buka suara seperti itu, hal-hal seperti itu. Oh, Padang ya, pantes. Ini dari Jalan Kebenaran Yohanes 14 ayat 6. Aryo, sengaja dibiarkan karena dari dulu nggak habis-habis. Kemenang hanya minta maaf, polisi hanya diam nunggu viral, DPR diam ngurus cuan aja, pemerintah omong besar. Penasehat ajaib, harus ditempuh jalur hukum, apapun hasilnya jangan lembek. Jangan kasih kendor, jangan mau dinyak-nyak, kita punya hak untuk melawan secara hukum, ini negara hukum. Wah ini saya nggak tahu nih namanya, apa ini disebutnya ya, Floyd lah, gitu ya. Jalan kebenaran bukan masalah Padang saja, tapi sudah semakin banyak, semakin dibicarakan negara-negara lain mengenai Indonesia. Salah satu negara intoleransi. Kebenaran sejati kalau nggak ada laporan pidananya, maka mereka tidak akan kapok. Ya tadi dibilang ini nggak bisa diproses ya karena orang ini dibilang orang dengan gangguan jiwa, jadi nggak bisa ditangkap oleh polisi katanya. Kali surga. Azan dan pengajian pakai toa setiap hari mengganggu umat agama lain, woi. Suharjo. Ada berapa orang yang ngaku anak Tuhan di kepolisian, di pemerintahan, di kejaksaan, di kehakiman, di DPR. Kenapa membiarkan intoleran? Ya pasti, siapa yang ibadah, siapa yang mana. Suara Tuhan kenceng, kita terganggu, tapi nggak ngerusak barang orang. Nggak marah-marah sama orang. Ih, serem. Iwayan Yahya, giliran Palestina, ditinggal sedikit aja MUI, Presiden DPR, suaranya lantang. Dan mengecam kalau rakyatnya mereka sepakat berkata, emang gue pikirin. Udah pakai golok ya, tinggal tunggu pedang nih kalau udah syariah.
unstoppable, mediasi mulu tapi nggak ditindak secara hukum. Bagaimana ya supaya dunia internasional tahu kondisi Indonesia? Ya, disuarakan silakan teman-teman bikin channel bahasa Inggris ya. Indra Dinata, kembali ajaran leluhur, ajaran budi pekerti pasti tidak terjadi seperti ini kali ya maksudnya ya. Mereka aja juga seenaknya membangun tempat ibadah seperti musola di mal-mal, di RS, bahkan tempat pemakaman dan lain-lain. Dia Arianti, walah gangguan jiwa berjemaah. Bawa parang, Naomi Sidabutan. Bawa parang, ini serem, deril iblis. Panjang banget. Raymond Salendu, alasan gangguan jiwa biar nggak ada kriminalnya. Ya bisa jadi ya, nggak bisa diproses hukum katanya kalau gangguan jiwa. Jagardo Situmorang, yang kayak gini dianggap gila, tapi yang kemarin ngebakar wihara, kasus Miliana, kenapa nggak dianggap gila aja sekalian? Kok dianggap gila milih-milih sih? Widika Pekan, di Nias mayoritasnya Kristen. Jika kami di Nias melakukan hal yang sama kepada umat Islam di Nias, apa jadinya dan apa fungsinya iman? Oh, suaranya hilang-hilang ya saya ya? Lah tuh, ODGJ tapi OGDJ tapi tahu target yang dibidik. Yang benar aja, mau diproses hukum tiba-tiba alasan OGDJ. Ya, saya udah kasih ya linknya untuk masuk ya teman-teman. Di kolom live chat udah masuk ya harusnya. Indonesian sarang teroris.
Jagardo Situmorang. Siapa yang berani protes? Toa Nusantara tutup jalan buat adilan dengan speaker gede punya. Ayo, para oten, jangan kali ya, salah acungkan jarimu. Waduh, bawa golok ke rumah orang. Itu peraturan Indonesia gila itu. Kalau di luar negeri nyawanya yang membawa golok milik yang punya rumah. Boleh dimatiin itu ada hukum Indonesia gila benar-benar. Oke, ini kok tumbennya nggak ada yang masuk ya? Saya udah taruh loh padahal di kolom lecture. Coba ya, saya tulis sekali lagi ya. Dewi Putri, tanpa lagi sama dengan channel-channel oten tukang adu domba antar umat beragama. Kita yang dibilang tukang adu domba. Oke, ya videonya saya sengajain nggak ada suaranya ya. Memang supaya nggak kena masalah nanti di YouTube. Ya oke, ini saya nggak tahu ya kenapa teman-teman nggak ada yang masuk ya mungkin lagi masalah gitu. Biasanya bisa masuk ini. Ini kayaknya lagi pada nggak bisa masuk ya. Oke, kemungkinan teman-teman nggak bisa masuk, jadi saya tutup aja video hari ini ya. Sekian video kali ini, Yesus Kristus memberkati kita semua.